Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman cara membuat program statistik penjualan sederhana menggunakan Jupyter Notebook. Nah, saya di sini akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, sebelumnya pastikan nanti teman-teman sudah menginstal library Python yang akan kita manfaatkan untuk memvisualisasi data penjualan nanti. Nah, oke. Pertama kita akan membuka command prompt di PC teman-teman. Kemudian ketikkan untuk menginstal library-nya, kita akan mengetikkan Nah, yang pertama teman-teman bisa menginstal library NumPy. Ini kita akan menggunakannya. Pastikan PC atau laptop teman-teman sudah tersambung ke internet. Nah, nanti tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, kemudian selain NumPy kita juga akan menginstal Pandas. Nanti teman-teman bisa mengetik seperti ini. Tunggu juga sampai proses instalasinya selesai. Kemudian kita akan menginstal juga Matplotlib. Ini nanti kita akan gunakan untuk menggambar grafik penjualan. Kemudian setelah Matplotlib, nanti kita juga akan membutuhkan library tabel untuk membuat tabel data penjualan. Nah, oke. Ketika semuanya sudah terinstall, nah langkah selanjutnya kita akan membuka Jupyter Notebook. Nah, kita enter. Nah, ini otomatis langsung ke browser kita. Nah, selanjutnya karena di sini saya sudah punya source code-nya, akan saya buka. Nah, oke, ini adalah source code program statistik penjualan sederhana dengan bahasa pemrograman Python. Nah, nanti kita akan membuat sebuah program seperti ini. Nah, perhatikan yang paling bawah ini. Nanti kita membuat judulnya dulu, yaitu data penjualan resto dapur Leman. Kemudian ada menu 1 sampai 6 ini nanti bisa kita inputkan di sini. Dengan menginputkan sesuai urutan angkanya. Misalkan ketika kita ingin menampilkan daftar menu, kita akan inputkan angka 1, kemudian di enter akan muncul daftar menu. Kemudian ketika ingin memvisualisasi data penjualan, kita inputkan angka 4, maka akan muncul visualisasi data penjualan. Nah, oke, langsung saja kita mulai membuatnya. Nah, oke, yang pertama kita akan mengimpor dari library yang sudah kita install tadi, yaitu Matplotlib ini sebagai PLT. Kemudian kita juga impor Pretty Table juga, kemudian NumPy juga. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel untuk menampung nama hari, kemudian jumlah foto, dan jumlah lumpia. Ini beberapa yang akan dijual nanti dalam suatu perusahaan. Ini kita menggunakan list
ditandai dengan kurung siku ini. Nanti di dalam list ini bisa kita gunakan untuk menampung beberapa data, misalkan variabel hari ini untuk menampung data-data hari, misalkan kita menginputkan hari Senin, nanti akan ditampung di sini, kemudian hari Selasa ditampung di sini juga. Begitu juga untuk jumlah foto, misalkan 36 kita ditampung di sini, kemudian 20 ditampung di sini, dan variabel jumlah lumpia. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menampilkan menu produk yang akan dijual. Kita gunakan fungsi yaitu def menu produk. Kemudian, perlu diingat bahwa untuk membuat fungsi kita awali dengan def dan kita kasih kurung buka dan kurung tutup, kemudian titik 2. Dan kemudian untuk foto ini kita gunakan tuple. Ini ada isinya yaitu original strawberry sampai strawberry keju. Ini datanya ditampung dalam sebuah tuple. Begitu juga dengan lumpia. Kita menggunakan tuple untuk menampung data isian lumpia. Kemudian untuk produknya, variabel produk ini kita menggunakan dictionary. Itu untuk produk 1 nanti berisi putu bumbung, untuk produk 2 berisi lumpia. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan varian rasa, yaitu kita print varian rasa nanti ini akan muncul. Kemudian untuk produknya, variabel produk ini akan memunculkan produk 1 yaitu putu bumbung. Nanti akan muncul di layar varian rasa putu bumbung. Nah, kemudian ini kita menggunakan perulangan. Nanti akan dimunculkan nama-nama varian rasa dari putu bumbung ini. Nanti akan muncul original strawberry sampai strawberry keju. Ini kita menggunakan perulangan. Nah, selanjutnya untuk yang bawahnya kita juga akan menampilkan varian isi dari lumpia. Kita akan mencetak yaitu print varian isi untuk produk yang kedua. Nanti akan ditampilkan lumpia. Nah, ini kita akan menggunakan perulangan juga untuk menampilkan satu persatu daftar isian lumpia ini, rebung, udang, dan ayam. Nah, kemudian setelah dua ini dimunculkan, nanti di bawahnya kita akan memunculkan perintah untuk menampilkan menu atau keluar. Nanti user akan menginputkan salah satu ya atau tidak, yes or no ini. Ketika diinputkan yes, nanti akan kembali ke menu awal. Ketika diinputkan no, nanti akan keluar dari program. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menampilkan data penjualan. Nah, kita buat fungsinya yaitu tampil data. Kita menggunakan seleksi kondisi, yaitu jika jumlah foto dan jumlah lumpia itu belum kita inputkan datanya atau masih 0, masih kosong, nanti akan dicetak belum ada data penjualan. Kemudian untuk perintah yang lainnya, kita akan mencetak data penjualan resto dapur Leman selama berapa hari. Itu ini panjang harinya. Setelah kita menginputkan berapa kali, misalkan sampai Senin sampai Kamis, berarti 4 hari. Nanti akan muncul
data penjualan resto dapur Leman selama 4 hari. Nah, kemudian kita akan tampilkan tabel data penjualan. Kita masukkan tadi pretty table-nya. Nanti akan berisi kolom-kolom hari, jumlah foto, dan jumlah lumpia. Nah, kemudian untuk harinya di sini kita untuk mengisi setiap kolomnya kita menggunakan perulangan, yaitu kita tampilkan variabel yang ditampung dalam list tadi, hari X ini adalah variabel nama-nama hari, misalkan Senin ditampung, Selasa, Rabu, sampai ke bawah nanti itu isi dari kolom hari. Kemudian untuk jumlah foto ini juga seperti itu, misalkan untuk hari Senin nanti ada 20 buah, kemudian untuk hari Selasa 15 buah sampai ke bawah. Kemudian untuk jumlah lumpia juga seperti itu. Ini kita menggunakan perulangan. Nah, kemudian kita akan mencetak tabel 1 yang sudah kita deklarasikan, yang berisi tadi hari, jumlah foto, bumbung, dan jumlah lumpia. Nah, kemudian setelah tabel 1 ini dicetak, nanti akan muncul pilihan apakah masuk ke menu utama atau tidak. Ketika user menginputkan yes atau y, maka nanti akan kita kembali ke menu awal atau halaman awal. Ketika diinputkan n atau no, nanti akan keluar dari program. Nah, selanjutnya untuk menampilkan fungsi menambah data penjualan, kita definisikan fungsi tambah data. Hari kita buat variabel hari baru, nanti user memasukkan nama-nama hari. Kemudian untuk jumlah foto baru, nanti user akan memasukkan jumlah foto yang terjual berupa bilangan integer atau bilangan bulat ini. Kemudian juga untuk jumlah lumpia. Nah, di sini ini untuk menampung hari baru. Nanti ini untuk menambah tadi variabel yang menampung nama-nama hari tadi yang sudah di awal kita buat di sini. Nanti akan masuk di sini ketika kita menambahkan hari baru. Senin nanti ditampung di sini, Selasa ditampung di sini. Kemudian untuk jumlah foto ini titik append ini untuk menampung inputan jumlah foto yang baru. Setelah kita input nanti masuk ke list variabel jumlah foto yang di atas tadi. Begitu juga dengan jumlah lumpia. Nah, kemudian setelah kita menginputkan satu persatu, nanti akan muncul perintah lagi, yaitu apakah masuk ke menu. Ketika diklik ya, maka program nanti akan kembali ke menu awal. Ketika diisi N, nanti akan keluar dari program. Ini perintah ini bisa diulang-ulang sampai beberapa kali. Kemudian kita akan membuat fungsi untuk memvisualisasi data penjualan. Kita definisikan fungsi visualisasi. Nah, kita menggunakan seleksi kondisi lagi. Artinya jika jumlah atau panjang dari variabel jumlah foto itu kurang dari atau sama dengan 0 atau masih kosong, dan panjang dari
list variabel jumlah lumpia tadi masih kosong, nanti akan dicetak tidak ada visualisasi karena belum ada data. Artinya kita belum menginputkan data sama sekali. Kemudian untuk kondisi yang lain, nah ini untuk menampilkan grafik PLT titik plot hari jumlah foto. Ini untuk memunculkan variabel jumlah foto. Kemudian untuk yang bawahnya ini menampilkan jumlah lumpia. Artinya untuk yang sumbu mendatar itu nanti ada dua grafik dalam satu gambar sekaligus, yaitu jumlah foto dan jumlah lumpia. Kemudian untuk judul grafiknya kita kasih data penjualan resto dapur Leman. Ini PLT titik title. Kemudian untuk sumbu Y nya, untuk label sumbu Y kita tulis jumlah penjualan. Untuk label sumbu X kita tulis hari. Artinya nanti untuk yang garis mendatar nanti ada tulisan hari, kemudian untuk garis tegaknya atau sumbu Y ada tulisan jumlah penjualan. Nah, nanti selanjutnya untuk membedakan warna dari jumlah foto maupun jumlah lumpia, kita gunakan legend sebagai tanda. Kita kasih foto bumbung dan juga lumpia. Kemudian grafiknya kita tampilkan, yaitu PLT show. Nah, setelah ditampilkan, kita akan memunculkan juga perintah apakah masuk ke menu. Jika diklik ya, maka akan kembali ke menu sebelumnya atau menu awal. Ketika diinputkan N, nanti akan keluar dari program. Ini juga menggunakan seleksi kondisi. Nah, kemudian fungsi selanjutnya adalah untuk menampilkan statistik penjualan. Kita gunakan juga seleksi kondisi, yaitu jika tadi untuk yang ada di list variabel jumlah foto itu masih kosong atau belum terisi, dan juga pada list variabel jumlah lumpia, maka akan ditampilkan tidak ada statistik penjualan karena belum ada data. Nah, kemudian untuk kondisi yang lain, artinya ketika kita sudah menginputkan data penjualan tadi, maka akan dimunculkan tabel, yaitu tabel 2. Nanti berisi kolom-kolom statistik penjualan. Kemudian kolom kedua ada foto bumbung, kemudian kolom ketiga lumpia. Nah, untuk setiap barisnya ini kita isi penjualan minimal. Untuk kolom di bawahnya statistik penjualan, ada penjualan minimal, kita gunakan np.min. Ini untuk menghitung minimal penjualan foto bumbung. Nah, nanti ini akan memunculkan jumlah minimal yang akan ditampilkan pada tabel. Kemudian untuk penjualan maksimal, kita kasih np.max. Nanti akan ditampilkan jumlah foto maksimal, begitu juga untuk jumlah lumpia. Kemudian untuk rata-rata penjualan kita gunakan min, baik untuk foto maupun untuk lumpia. Kemudian untuk total penjualan kita gunakan sum untuk menjumlahkan seluruh data penjualan. Kemudian untuk menghitung standar deviasi atau simpangan bakunya kita gunakan std. Nah, semua fungsi minimum, maksimum, min, sum, std ini kita peroleh dari library numpy tadi. Nah, kemudian setelah kita mengisi setiap barisnya, kita akan menampilkan tabel 2, yaitu tabel yang berisi kolom tadi ini, statistik penjualan, foto bumbung, dan lumpia.
Nah, setelah tabelnya tampil, nanti akan muncul perintah seperti tadi, apakah masuk ke menu atau tidak. Nah, yang terakhir kita akan membuat fungsi untuk menampilkan menu utama. Nanti akan tampil menu. Kita definisikan tampil menu. Kita cetak dulu judul programnya, yaitu data penjualan Resto Dapur Leman. Kita cetak juga menunya. Yang pertama ada daftar menu produk, kemudian tampilkan data penjualan, kemudian tambah data penjualan, visualisasi statistik, dan keluar aplikasi atau keluar program. Nah, selanjutnya kita deklarasikan variabel menu, yaitu nanti user disuruh untuk menginputkan angka 1 sampai 6. Misalkan kalau kita menginputkan 2, berarti nanti akan menampilkan data penjualan. Nah, kemudian untuk menampilkan masing-masing menu ini kita gunakan seleksi kondisi. Jika user menginputkan 1, maka nanti akan menampilkan menu produk yang sudah kita buat yang pertama tadi. Menu produk kita coba buka. Nah, nanti ini akan ditampilkan. Kemudian jika user menginputkan angka 2, nanti akan muncul menu tampil data. Tampil data, kita cek kembali. Nah, nanti akan muncul menampilkan data ini. Menampilkan data berarti yang ini, yang atasnya, dalam bentuk tabel, dan seterusnya sampai user menginputkan 6, nanti akan keluar dari program. Nah, ketika user menginputkan selain angka 1 sampai 6 atau 7, 8, 9, nanti akan ditampilkan salah pilih. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menampilkan menu utama ini. Tampil menu kita akan tampilkan melalui source code ini, if name main. Nanti akan tampil menu, artinya menu yang 1 sampai 6 ini akan ditampilkan di awal. Oke, setelah semua sudah dituliskan di program, kita akan coba run. Nanti untuk source code-nya ini akan saya kasih di deskripsi. Kita run. Saya coba sekali lagi. Ada kendala sepertinya. Kita coba copy paste dulu. Kita buat lembar yang baru. Nah, kita inputkan. Akan coba run. Nah, sudah bisa. Di menu yang awal seperti ini, ada menu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Kita coba inputkan menu 1. Nah, nanti ada daftar menunya ini, ada varian rasa putu bumbung, original, strawberry, coklat, sampai strawberry keju. Kemudian untuk varian isi lumpia, rebung, udang, dan ayam. Kemudian apa kita akan masuk ke
menu awal ya, kita isi ya. Kita akan menampilkan data penjualan. Nah, belum ada data penjualan karena kita belum menambahkan data penjualan. Kita coba untuk visualisasi. Kita akan coba visualisasi. Nah, belum ada visualisasi karena belum ada data yang kita inputkan. Sekarang kita akan menginputkan data dulu, yaitu kita ketik 3. Kita harus kembali ke menu dulu. Ini seharusnya tadi kita isi dengan Y. Kita akan menambahkan data penjualan. Nah, ini akan masukkan nama hari. Kita isi Senin. Kemudian jumlah yang terjual misalkan 35. Kemudian lumpia yang terjual 20. Masuk ke menu lagi, kita tambah data penjualan lagi, yaitu 3 Selasa. Kemudian isi 15, 20. Kita ke menu lagi, tambahkan data lagi. Rabu. Kita masuk ke menu lagi. Nah, sekarang kita coba akan menampilkan data yang nomor 2. Nah, hari Senin yang terjual 35 foto, lumpianya 20 foto, 20 lumpia. Kemudian hari Selasa ada 15 foto, ada 20 lumpia. Dan hari Rabu ini. Kita akan memvisualisasi, coba kembali dulu ke menu visualisasi, kita klik nomor 4, kita inputkan nomor 4. Nah, ini visualisasinya. Yang oranye ini adalah grafik penjualan dari lumpia. Kemudian yang warna biru ini grafik penjualan dari foto bumbung. Kita kembali ke menu. Kita akan melihat statistik penjualannya nomor 5. Nah, ini adalah statistik penjualan selama 3 hari tadi. Sudah kita inputkan Senin, Selasa, dan Rabu. Penjualan minimalnya adalah 15. Untuk yang lumpia 20. Kemudian untuk penjualan maksimalnya 35, 29 untuk yang lumpia. Untuk rata-rata penjualannya sudah ada. Total penjualannya dari hari Senin sampai Rabu sudah ada. Kemudian untuk simpangan bakunya juga sudah otomatis terhitung. Nah, demikian program statistik penjualan sederhana. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam berlatih untuk mempelajari bahasa pemrograman Python. Demikian dari saya. Terima kasih.